ومجد وعظيم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa minal ghaflah. Terakhir sudah kita bahas tentang bagaimana bentuk kelalaian manusia. Maka sampailah kita kepada pembahasan tentang macam-macamnya kelalaian. Wa minal ghaflah, dan termasuk di antara kelalaian ayagra al-abdu al-Qur'an al-karim, seorang hamba membaca Al-Qur'an, au yasma'am, atau mendengar bacaan orang lain daripada Al-Qur'an, fala yatadabbaruhu wa la yatafahham ma'ani, tapi dia hanya sekedar membaca, tidak berusaha untuk memahami maknanya. Dia hanya sekedar mendengar, tapi tidak berusaha untuk mentadabburi, merenungi dan menghayati isi kandungan daripada ayat-ayat suci Al-Qur'an. Wala yaqifu inda awamirihi wa zawajirihi wa mawa'idihi wa gawarihi. Dan dia juga tidak berdiri di atas perintah-perintahnya Al-Qur'an, larangan-larangan Al-Qur'an, nasihat-nasihat Al-Qur'an, atau ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi termasuk lalai kapan kita baca Al-Qur'an tapi tidak ditadabburi bacaannya. Kapan kita mendengar orang baca Al-Qur'an tapi kita tidak berusaha untuk memahami maknanya. Sekalipun demikian, ya, bacaan Al-Qur'annya kita atau bacaan orang lain yang kita dengar, sekalipun tidak kita pahami maknanya, sekalipun tidak kita tadabburi, tetap membuahkan pahala buat kita. Hanya saja pahalanya tidak sebesar daripada orang yang baca Al-Qur'an kemudian dia tadabburi, atau dia mendengar bacaan orang lain daripada Al-Qur'an dan dia berusaha untuk memahaminya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah mengatakan, ra'aitu rabbal izzati fil man. Aku ini pernah mimpi ketemu sama Allah Subhanahu wa taala dalam tidurku. Nggak usah kita bayangkan bagaimana ceritanya Imam Ahmad bin Hanbal ini mimpi ketemu Allah. Yang jelas beliau mengatakan, aku mimpi ketemu Allah. Kemudian aku bertanya kepada Allah, ma afdalu ma tagarraba bihil mutagarribuna ilaik. Ya Allah, apa sih ibadah yang paling utama, ibadah yang paling afdal, yang ibadah itu paling cepat menyampaikan seorang hamba kepadamu ya Allah? Maka Allah mengatakan, bi kalami ya Ahmad, dengan kalamku wahai Ahmad, dengan Al-Qur'an maksudnya. Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal tanya lagi, ya Allah, bi fahmin atau bi ghairi fahmin, dengan faham atau tanpa faham, sekedar dibaca atau enggak hanya sekedar dibaca, harus ditadabburi, harus direnungi,
harus dihayati isi kandungan maknanya. Maka Allah menjawab bifahmin wa bighairi fahmin. Bagaimanapun juga siapa di antara kita yang baca Al-Quran atau mendengar orang lain nyemak orang lain baca Al-Quran, baik kita tadabburi maknanya ataukah tidak, tetap bacaan Al-Quran yang kita dengar atau bacaan Al-Quran kita sendiri itu adalah merupakan paling afdolnya ibadah yang dengannya kita menjadi orang yang cepat untuk bisa mendekatkan diri, bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bifahmin atau bighairi fahmin. Dengan faham atau tidak dengan pemahaman. Cuman sekalipun demikian, yuthabu ala qiraatil Qur'an walau biduni ma'rifati makna. Memang kita ini baca Al-Quran walaupun nggak ngerti maknanya, nggak ngerti artinya, tetap dapat pahala. Beda halnya dengan zikir. Kalau zikir yang kita baca, entah itu istighfarnya kita, tasbihnya kita, tahlilnya kita, tahmidnya kita, takbirnya kita, sholawatnya kita, dan lain sebagainya, macam-macam zikir, fa innahu la yuthabu alaih qari'uhu illa idza arafa ma'nahu walau ijmalan. Kalau zikir beda sama Al-Quran. Kalau Al-Quran kita baca dapat pahala, paham nggak paham. Tapi kalau zikir harus paham, walaupun secara ijmal, bukan kata per kata, walaupun secara garis besarnya dia paham. Astagfirullah, oh minta ampun sama Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah, oh segala puji bagi Allah, dan seterusnya. Walaupun tidak memahami kata per kata, asal dia mengetahui secara garis besarnya, secara globalnya, maka zikir itu membuahkan pahala bagi yang baca. Tapi kalau ada orang baca zikir nggak ngerti artinya, maka tidak membuahkan pahala baginya. Beda sama Al-Quran. Memang kapasitas Al-Quran itu kalam Allah, dibaca udah membuahkan pahala bagi yang baca, walaupun nggak ngerti. Tapi kalau zikir lain. Zikir harus difahami artinya, harus difahami maksudnya, sehingga yang baca mendapatkan pahala. Begitu juga dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ilmu agama. Hadis Rasulullah, nasihat para ulama misalnya, la yuthabu 'alaiha min haitsu qira'atu lafdhiha. Tidak serta-merta kita baca hadis kemudian kita dapat pahala. Tidak serta-merta kita baca hadis atau baca nasihat para ulama lantas kita mendapatkan pahala. Wa innama yuthabu 'alaiha min haitsu ta'limuha wa ta'allumuha wa kitabatuha. Kapan kita baca hadis atau baca nasihat para ulama kita mendapatkan pahala? Jika kita ajarkan, atau kita baca dengan niat untuk belajar, atau jika kita tulis. Hadis Rasulullah kita tulis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda begini, dapat pahala. Atau dia ajarkan, tahu nggak kamu bahwa Rasulullah pernah bersabda begini. Atau kita baca dalam rangka belajar. Kita membaca hadis Rasulullah dalam rangka belajar. Begitu juga dengan nasihat para ulama atau ilmu agama yang lain. Diajarkan berpahala, dipelajari untuk dirinya sendiri berpahala, ditulis berpahala. Tapi kalau cuma sekedar dibaca tidak mendapatkan pahala. Jadi hanya Al-Quran yang kalau dibaca, walaupun tidak diajarkan, walaupun tidak dipelajari, tidak difahami maknanya, tidak ditulis, tetap berpahala. Itu hanya Al-Quran. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umat itu membaca Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian wahai umatku adalah siapa di antara kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sayyidina Ibrahim Al-Khawas
Beliau pernah mengatakan dawaul qulub khamsatu asya. Obatnya hati. Hati kita ini sakit. Butuh obat. Hati kita ini beracun. Ada bisanya. Maka butuh penawarnya. Apa penawar daripada penyakit hati? Ada 5. Yang pertama, qiraatul Qur'an bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Afala yatadabbarul Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kenapa sih manusia ini membaca Al-Quran tapi tidak berusaha mereka untuk memahami maknanya? Apakah hati mereka sudah terkunci atau Allah? Jadi Allah celah. Allah celah siapa yang baca Al-Quran tapi nggak ada usaha sama sekali untuk memahami maknanya, mentadaburi maknanya. Sama sebagaimana Allah celah siapa yang sholat tapi nggak ada rencana untuk khusyuk dalam sholat. Sama dengan orang yang puasa yang dia kejar hanya lapar dan haus tapi tidak pernah menjadikan ketakwaan sebagai target daripada puasa yang dia jalani. Sama, yang baca Al-Quran cuma sekedar khatam tapi tidak ada usaha untuk mentadabburi maknanya. Makanya mulai sekarang kalau ada pengajian tafsir hadir, entah di masjid ini atau masjid lain ada pengajian tafsir hadir. Kenapa? Dengan begitu itu tercatat sebagai usahanya kita, ikhtiarnya kita untuk mentadabburi maknanya. Usahanya kita daripada kita pokoknya baca. Ya sama, pokoknya sholat, pokoknya puasa, pokoknya haji, pokoknya zakat. Padahal setiap ibadah dohir, sholat itu kan ibadah dohir. Puasa, zakat, haji, baca Quran kan ibadah dohir. Setiap ibadah dohir targetnya pasti ibadah batin. Kapan dohirnya ibadah, batinnya nggak ibadah, dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Afala yatadabbarul Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka baca Quran? Baca, lisannya baca, matanya melihat Al-Quran, tapi hatinya tidak berusaha untuk memahami isi kandungan makna apa yang dia baca. Dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salat tapi lalai daripada salatnya. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu usahakan setiap kita ibadah zahir yang kita cari adalah ibadah batin. Salat khusyuk, baca Quran tadabbur, puasa takwa, zakat loman yang kita cari. Kemudian haji yang kita cari adalah ikhlasnya. Nah, yang kedua, wa ikhlaul batn, mengosongkan perut, banyak puasa, banyak lapar, itu termasuk obatnya hati. Yang ketiga, wa qiyamul lail, banyak qiyamul lail. Yang keempat adalah at-tadarru indas sahar, banyak menangis, banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merendahkan diri ketika waktu sahur. Jadi qiyamul lail sendiri, kemudian nangis minta ampun kepada Allah sendiri. Dan yang kelima adalah wa mujalasatus sholihin, duduk bersama orang-orang soleh, itu obatnya hati. Duduk bersama orang-orang soleh adalah obatnya hati. Sebagian ulama mengatakan man lam yagra'il Qur'an faqad hajar. Al-Quran ini di akhir zaman akan menjadi kitab suci yang mahjur. Apa mahjur nih? Mahjur nih kayak orang sama orang tuh nggak nyapa. Apa itu namanya? Terbengkalai, dicuekin. Al-Quran ini di akhir zaman akan menjadi kitab suci yang nggak dibaca, atau dibaca tapi nggak difahami maknanya, dicuekin, dianggap nggak penting. Kita nih kadang-kadang kalau mengalami satu masalah, kemudian mendengar satu lagu, yang lagu itu menggambarkan masalahnya kita, wah kita nikmati. Padahal lagu itu sama sekali tidak memberikan solusi atas permasalahan yang kita punya, tapi kita nikmati. Kalau anak muda bilang sekarang, gue banget, wah punya masalah, dengarkan lagu, wah ini pas sama keadaan saya, didengarkan, dinikmati. Padahal
nggak ngasih jawaban sama sekali atas permasalahan yang dia punya. Sementara Al-Quran, masalah apa, jawabannya ada di Al-Quran, tapi nggak dibaca itu Al-Quran, atau dibaca itu nggak dipahami maknanya. Kalau kita membaca Al-Quran, kita punya masalah, membaca Al-Quran tapi nggak paham maknanya, kita nggak tahu jawabannya dong. Sama seperti kita ke dokter dikasih resep, kita nggak bisa baca resepnya, nggak tahu ini maksudnya resepnya apa. Sama, kita punya masalah. Mana ada masalah yang kita punya solusinya nggak ada di dalam Al-Quran. Padahal Allah jadikan Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa. Maka usahakan setiap kita baca Al-Quran, kita pahami maknanya. Anda setahun khatam cuma 1 juz, tapi dengan usaha memahami maknanya, itu lebih afdol daripada orang yang setiap hari khatam Quran tapi nggak paham maknanya. Setahun cuma 1 juz, tapi dengan usaha, dengan upaya, artinya apa, maksudnya apa, hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya apa. Setahun cuma khatam 1 juz. Ada orang lain setiap hari khatam Quran tapi nggak paham maknanya. Lebih baik kita, lebih afdol kita. Khairukum man ta'allamal Quran. Yang paling baik itu bukan yang baca Al-Quran saja, tapi yang lebih baik adalah yang berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Bukan hanya mempelajari tajwidnya, cara bacanya, umum. Yang paling baik diantara kita adalah yang juga mempelajari isi kandungan maknanya, tafsirnya apa, hikmahnya apa, pelajaran bisa kita ambil apa. Itu sebetulnya. Akhir zaman Al-Quran akan menjadi mahjur, sesuatu yang dicuekin, kalah sama HP. HP melek merem, HP sudah. Tapi kalau kita nganggur, tetap HP, bukan Al-Quran. TV, game, hiburan, keluar dari rumah cari udara segar, nggak ada. Al-Quran di benaknya itu nggak ada. Bahkan rencana setiap hari untuk baca Quran sekian juz atau sekian lembar, sekian halaman, sekian ayat, nggak ada. Man qama bi 10 ayatin minal Qur'an lam yuktab minal ghafilin. Rasulullah bersabda, barang siapa yang setiap hari baca 10 ayat aja daripada Al-Quran. Berapa menit sih? Ya Allah, 10 ayat 2 menit, 3 menit. Ada orang rokoknya belum habis, sudah khatam mungkin 2 lembar, 3 lembar dia. Orang nganggur bingung rokokan, orang nganggur bingung sinetron, bukan orang nganggur bingung Al-Quran. Walaupun 10 ayat, barang siapa yang minimal setiap hari baca Al-Quran 10 ayat saja, nggak dicatat sebagai orang yang ghaflah. Nih, nggak dicatat sebagai orang yang lalai. Tapi kalau sehari kita baca Al-Quran tapi kurang daripada 10 ayat, masih tercatat sebagai orang yang ghafilin, orang yang lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baca tapi kurang dari 10 ayat. Lah kalau nggak baca sama sekali gimana? Baca itu Al-Quran, jangan dicuekin itu Al-Quran, bukan pajangan itu Al-Quran, bukan jimat. Al-Quran itu bukan jimat. Baca, kalau dibaca insya Allah menjadi penolak bala. Tapi kalau cuma dicuekin justru ngundang bala. Kalamnya Allah. Khalid bin Walid, sahabat Nabi, itu beliau mengatakan ketika melihat Al-Quran sambil nangis tuh Khalid bin Walid, maafkan aku Al-Quran ya, gara-gara aku sibuk jihad jarang baca kamu. Gara-gara aku sibuk jihad nih, perang sana, perang sini, perang sana, perang sini, aku sampai jarang baca kamu. Lah kalau kita ini ngadep sama Allah atau melihat Al-Quran, apa alasannya kita jarang pegang Al-Quran, jarang baca Al-Quran? TV, sinetron, film, HP, game, hiburan, dan seterusnya. Rencanakan setiap hari minimal 10 ayat. Wes, yang penting nggak tercatat sebagai orang yang lain. 10 ayat, ya Allah 2 menit. Kadang-kadang 10 ayat itu satu halaman nggak sampai itu. Kalau pas ketepaan ayat-ayat yang pendek-pendek nggak sampai satu nggak apa-apa. Atau misalkan, wes pokoknya setiap hari saya baca 1 lembar, 2 halaman berarti 1 lembar. Wes nggak apa-apa. Berarti 20 hari sekali kita khatam satu juz. 20 hari sekali kita khatam 1 juz. Rencanakan, kita rencana enggak? Rekreasi rencana. Main sama temen rencana. Nonton rencana. Al-Quran enggak? Hati-hati.
Al-Quran di akhir zaman akan menjadi sesuatu yang dicuekin, nggak ada kepentingan sama sekali. Kayak nggak butuh nih sama Al-Quran. Karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, aku ini heran sama orang yang banyak sambat tentang permasalahan hidupnya, tapi dia punya Al-Quran nggak dibaca. Aneh. Ada orang sambat kalau dia sakit ada obat yang diminum. Aneh orang seperti ini. Nggak waras. Sambat ada obatnya nggak diminum. Sambat ada Al-Quran nggak dibaca. Aneh orang seperti ini. Ya tentunya kalau dibaca tok ya nggak ketemu jawabannya. Kita harus berusaha untuk memahami maknanya. Kita harus berusaha untuk memahami maknanya. Orang yang nggak baca Al-Quran berarti nyuekin Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran tapi tidak mentadaburi maknanya nyuekin Al-Quran. Barang siapa yang membaca dan mentadaburi isinya Al-Quran tapi nggak ngamalkan Al-Quran, nyuekin Al-Quran. Jadi ada 3 tahap. Minimal baca, naik tingkat fahami, naik tingkat amalkan. Itu kewajiban itu sebetulnya. Itu kewajiban. Misal TV kita rusak, ada buku panduannya. Ada buku panduannya, rusak. Dibuka nggak ada bahasa Indonesianya sama sekali. Minimal bahasa Inggris. Waduh, kita nggak paham. Gimana akhirnya? Kita minta tolong orang untuk mengartikan, menerjemahkan agar kita paham kan? Lah buku panduan TV kita berusaha untuk memahaminya. Kenapa Al-Quran yang kita pahami? Kemudian difahami, setelah itu diamalkan. Oh ternyata rusaknya begini, dibetulkan caranya begini, diamalkan. Dibaca, difahami tapi nggak diamalkan. Ya sama aja bohong. TV-nya rusak, ada buku panduan bahasanya bahasa Inggris, minta tolong orang untuk menerjemahkan biar kita paham. Tapi setelah itu nggak dibetulkan TV-nya, nggak di-OT. Ya sama aja bohong. Al-Quran ini hajatnya kita dunia akhirat. Ya pribadi, didik anak, didik istri, berkeluarga, semuanya ada di dalam Al-Quran. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama Islam ini semuanya kesimpulannya di dalam Al-Quran. Nggak ada yang lewat daripada Al-Quran, nggak ada yang meleset, nggak ada yang nyempil. Kelupaan nggak dibahas dalam Al-Quran, nggak ada. Karena itu baca, fahami, amalkan isinya Al-Quran. Nah, dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda begini, man qara al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa huwa ya'lam lima rufi' wa lima nusib, dan dia tahu kenapa ini kok dibaca dhamma, ini kok dibaca fathah, ini kok dibaca kasroh. Ya. Ilmu nahwu sorofnya dipakai. Atau minimal dia tahu ayat ini maksudnya begini, ayat ini hikmahnya begini, pelajaran yang bisa kita ambil begini, kita pahami maknanya. Maka setiap huruf pahalanya 700 kebaikan, 700 pahala setiap huruf. Fatihah tok ya. Kadang-kadang orang sekarang ini hatta Fatihah nggak ngerti artinya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa itu artinya Allahus samad? Lam yalid wa lam yulad, ngerti Allahus samadnya? Qul huwallahu ahad, ngerti Allahus samadnya? Setiap huruf kalau kita pahami bernilai 700 pahala. Ini kalau kita baca di luar sholat. Kalau kita baca Al-Quran di dalam sholat, maka setiap huruf bernilai 100 pahala. Lebih-lebih kalau kita pahami maknanya, berarti setiap huruf 100 pahala dikali 700 pahala. Berarti berapa? 70.000 pahala setiap huruf. Jadi kalau kita misal sholat, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, baca Fatihah misalkan, Bismillahirrahmanirrahim, hati mentadaburi maknanya, memahami maknanya, setiap huruf nilai pahalanya 70.000 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sanggup bayar jenengan baca satu huruf, saya kasih uang 70.000, bangkrut saya. Satu huruf 70.000. Allah Maha Pemurah, satu huruf aja 70.000, asal kamu tahu arti, walaupun secara global, secara garis besar daripada apa yang kamu baca. Bayangkan,
Berarti kan kita ini sebetulnya dikasih kemudahan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, untuk mendulang pahala. Ibadahnya kita ini sebetulnya lumbung pahala itu semuanya. Cuman kadang-kadang kita ini setengah-setengah sih pahala. Akhirnya pahalanya nggak optimal, setengah-setengah ibadahnya. Ibadahnya pokok ibadah. Akhirnya pahala yang kita dapat nggak optimal, nggak maksimal. Kalau kita memaksimalkan dengan mentadaburi maknanya, 1 huruf 70.000 dalam sholat. Subhanallah. Loman sudah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita cukup loman. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa'a." Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW dalam firman-Nya, "Wahai Muhammad, jangan kamu patuh kepada orang yang kami Allah buat lalai hatinya daripada ingat kepada kami." Baca Al-Quran tapi nggak difahami maknanya. Maka itu adalah orang yang lalai, dan Nabi Muhammad dilarang oleh Allah untuk patuh nurut apa katanya orang yang Allah lalaikan hatinya daripada ingat kepada Allah. Baca Quran tapi hatinya nggak nyambung sama Al-Quran, itu termasuk orang yang dilalaikan hati mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ibadah apapun jangan sampai hati kita lalai dari Allah. Sholatnya kita jadikan media connecting antara kita dengan Allah. Bacaan Quran, apapun ibadahnya kita, jadikan itu sebagai fasilitas buat kita untuk nyambung. Batin kita nyambung dengan Allah. Kalau jasadnya kita nggak mungkin nyambung dengan Allah. Tapi hatinya kita, batinnya kita ini butuh nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh. Barusan kita sholat maghrib. Kita berangkat dari rumah. Ada nggak rencana saya maghribnya nanti lebih khusyuk, harus lebih khusyuk daripada asarnya saya? Ada. Pokoknya ngelakoni. Yaitu. Padahal kita bisa loh berencana. Ya, tahun baru, resolusi ada. Maghrib dari asar ke maghrib, kenapa nggak ada perbaikan? Saya maghribnya harus lebih baik dari asarnya saya, isyaknya saya harus lebih baik daripada maghrib. Kenapa? Lalai dia, lupa dia dari seharusnya apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah mengatakan begini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah kamu sampai datang yang namanya yakin. Ada tafsir, 2 tafsir. Apa yakin? Ada yang mengatakan yakin adalah mati. Sesuatu yang pasti, kematian. Ibadah sampai mati. Ada lagi yang berpendapat ibadahlah kamu sampai datang kepadamu yang namanya keyakinan. Apa keyakinan? Ma'rifatullah. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat nggak hadir hatinya, gimana caranya sholatnya kita mengantarkan kita menjadi orang yang yakin kepada Allah, menjadi orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nggak mungkin. Begitu juga dengan ibadah yang lain. Cuman sekedar rukuk sujud salah. Cuman sekedar khatam Al-Qur'annya selesai. Cuman sekedar puasa tahu-tahu lebaran selesai kan. Tapi nggak ada nilainya, nggak ada buahnya. Cuman sekedar buat capek sendiri, buang-buang waktu nantinya. Walaupun sebetulnya tetap ada nilai pahalanya, tapi minim. Padahal kita bisa berbuat lebih daripada itu. Daripada itu. Nah, dikatakan para salaf, ulama dahulu, ulama soleh dahulu itu ngajari anak-anak mereka ayat daripada ayat-ayat Al-Quran itu bersamaan dengan maknanya dan sababun nuzulnya. Nah, ayat ini maksudnya begini. Nah, ayat ini sabab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini ceritanya begini. Ya, nah ayat ini makkiyah ataukah madaniyah? Bayangkan. Ayat ini makkiyah, turun di kota Makkah atau turun di kota Madinah? Subhanallah. Ulama begitu dulu. Nah, kita kadang-kadang ngajari tajwidnya tok, alif ba-nya tok, bukan kita. Padahal kita bisa. Cuman males gitu aja. Merasa nggak ada waktu, padahal ada. Cuman gini loh. Gini. Kita ini selalu beralasan nggak ada waktu. Bukan karena nggak ada waktu. Kita tidak pernah mengalokasikan waktu. Itu aja sebetulnya. Orang kalau niat ketemu cara. Orang kalau malas ketemu alasan. Kita ini sadar nggak sih? Sebetulnya kita beralasan nggak ada waktu. Bukan karena kita nggak mengalokasikan waktu.
Kalau kita mengalokasikan waktu, saya setiap hari baca Quran sekian, ketemu cara. Tapi kalau kita ini pas eling baru baca, ya nggak baca akhirnya. Orang seperti kita nunggu eling baca Quran, ya banyak lupanya daripada ingatnya. Akhirnya setahun udah cuma 1 juz, nggak sampai, nggak paham maknanya, nggak diamalkan lagi. Gimana? Kadang-kadang nggak baca, apalagi mentadaburi maknanya, apalagi ngamalkan isinya, hancur. Alokasikan waktu, siapkan waktu, sediakan waktu. Kalau sediakan waktu, kelakon. Nah kalau kita nggak merencanakan waktu, gini, kita sholat, mengalokasikan waktu nggak kita untuk sholat? Mengalokasikan waktu. Pada akhirnya gimana? Sholat nggak kita? Sholat. Sama ibadah yang lain, alokasikan waktunya. Alokasikan waktunya. Baca Quran, alokasikan waktunya. Coba cari. Kalau nggak bisa setelah subuh, kalau nggak bisa setelah duhur, kalau nggak bisa setelah asar. Misal setelah subuh 2 ayat, setelah duhur 2 ayat, sampai ketemu isya 10 ayat. Wes, mari. Bisa. Tapi kalau kita nunggu nganggur, kapan nganggur? Ingatnya kita bukan Al-Quran juga. Ya, kapan kita baca Quran? 24 jam loh umurnya kita tadi. Mosok ngomong nggak ada waktu. Ada. Enggak, kita tidak pernah berencana untuk ibadah tersebut. Kita nggak pernah mengalokasikan waktu. Ibadah itu bagi kita bukan prioritas. Kalau kita anggap itu adalah sebagai prioritas, pasti ketemu. Sebagaimana kita kerja, kita jadi prioritas. Setiap hari kita kerja. Kenapa kita anggap itu prioritas? Nggak kerja gimana? Nafkah anak istri dan seterusnya. Susunya mereka, sekolahnya mereka, kita jadi prioritas. Lah akhiratnya mereka, akhiratnya kita, didiknya mereka, alokasikan waktu. Nggak bisa jam sekian, nggak bisa jam sekian. Ada, pokok alokasikan waktu. Walaupun minim, nggak apa-apa, step by step, tahap demi tahap. Mungkin suatu saat akhirnya, sehari 1 juz. Walaupun bermula daripada setiap hari cuma 10 ayat, nggak apa-apa. Alokasikan waktunya. Nah, dan sepatutnya dikatakan oleh ulama juga, sepatutnya bagi kita kalau pas membaca Al-Quran dan kita paham maknanya, kan Al-Quran itu ada 6.666 ayat, kan pasti ada 1-2 ayat yang kita paham maksudnya, kita paham artinya. Kok kita merasakan kenikmatan ketika membaca ayat tersebut? Ulang-ulangi, diulang-ulangi. Sama seperti kalau sinetron, yang laki dapat surat cinta dari yang perempuan, gimana? Wah, siang dibaca, malam dibaca, kamu tidur dibaca, diulang-ulang. Kenapa? Ada kenikmatan. Sama kalau kita baca Al-Quran, kok pas kita paham maksudnya, kita paham maknanya. Oh, saya pernah belajar, ini maksudnya begini, ini hikmah pelajaran bisa diambil begini. Kok pas kita paham dan kita merasakan nikmat, diulang-ulangi. Kenapa? Ada sir rahasia dan ada pengaruh positif, ada takdir terhadap kondisi hatinya kita. Pernah diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau itu setiap malam baca Al-Quran. Pernah sekali waktu beliau ngulang-ngulangi 1 ayat, merasakan nikmat yang luar biasa sampai beliau pingsan, sampai beliau sakit dan akhirnya dijenguk seperti orang sakit. Padahal sebetulnya pingsannya beliau bukan karena sakit, tapi karena merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika beliau membaca 1 ayat daripada ayat-ayat Al-Quran. Pernah juga Al-Imam Ja'far As-Shadiq, keturunan Rasulullah SAW. Pernah beliau itu pingsan sementara beliau dalam keadaan sholat semaput. Tanya, Anda kenapa kok pingsan? Anda sholat tadi kok semaput, kenapa? Maka beliau mengatakan, aku dalam sholat tadi karena mentadaburi 1 ayat, aku pahami maknanya, merasa nikmat, aku ulang-ulangi. Sampai yang buat aku pingsan adalah aku mendengar langsung ayat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku pingsan. Subhanallah. Kemudian diceritakan juga Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalullail. Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalullail itu adalah orang
syiddatu iltidadin bitalawatil Quran. Orang yang merasakan nikmat luar biasa kalau sudah baca Quran. Sampai dikatakan beliau Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalullah kalau sudah Ramadan hidupnya dengan Al-Quran sudah. Buka sahur dikirim ke masjid. Hidupnya beliau di masjid baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Imam Malik bin Anas punya wirid, tapi kalau sudah Ramadan ninggalkan wiridnya khusus fokus Al-Quran. Mungkin Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalullah juga begitu, punya banyak wirid, tapi kalau sudah Ramadan fokus baca Al-Quran sudah. Hidupnya di masjid. Rumah pertama beliau kalau sudah Ramadan masjid. Dan beliau fokus baca Al-Quran. Buka sahur dikirim oleh keluarganya, anak-anaknya kirim. Kadang-kadang didapati ketika hari kedua, hari ketiga ngirim makan untuk buka atau sahur, dilihat makanan kemarin masih ada sisa, nggak habis, atau bahkan nggak tersentuh sama sekali. Yang ngirim tanya, anaknya tanya, abah kok nggak dimakan buka sahurnya? Anak merasa kenyang dengan Al-Quran. Jadi buka sahurnya abah itu dengan Al-Quran. Saking hebatnya beliau di dalam merasakan kenikmatan membaca Al-Quran. Nah, beliau pernah sekali waktu saking nikmatnya beliau baca Al-Quran, beliau merasakan manis. Merasakan manis dari apa yang beliau baca. Sehingga beliau kalau Ramadan siang nggak baca Quran kecuali sedikit, tapi kalau sudah malam habis-habisan. Kenapa? Karena beliau khawatir ketika siang Ramadan beliau baca Al-Quran dia merasakan manis, akhirnya gambarannya orang puas itu hilang. Walaupun nggak batal, nggak makan nggak minum kok. Baca Al-Quran sama seperti kalau kita misalkan puasa siang hari Ramadan, kemudian lewat di depan warung sate, atau lewat kebetulan ada tetangga kita yang masak sambal bajak misalkan, wah kan ngiler itu. Apa batal puasanya kita? Ya enggak. Terus kalau enggak batal seliwer-seliwer gitu kita. Ya akhirnya gambaran puasanya kita hilang dong. Tujuan kita puasa bukan untuk itu kan. Tujuan kita untuk puasa dan menahan nafsu. Lah kok malah seliwer-seliwer depan warung sate. Nah ini juga begitu. Beliau kalau sudah baca Al-Quran siang hari Ramadan merasakan nikmat, beliau berhenti. Nanti sudah malam, mari buka baru habis-habisan baca Al-Qurannya. Kenapa? Khawatir kalau siang hari Ramadan beliau baca Al-Quran merasakan manis, walaupun nggak batal, tapi gambaran daripada gambarannya puasa hilang akhirnya. Cuma sekedar sah, tapi nilai manfaat dari puasanya beliau nggak dapat. Nah kalau kita gimana? Kalau kita gimana? Terakhir dan termasuk daripada orang yang membaca Al-Quran dengan baik, memahami Al-Quran dengan baik adalah mengamalkan Al-Quran. Barang siapa yang membaca dan memahami isi Al-Quran tapi tidak mengamalkan, maka itu tetap termasuk ghaflah, tetap termasuk kelalaian. Tetap termasuk kelalaian. Seorang ulama namanya Maimun bin Mahram, beliau mengatakan ada kalanya kalian baca Al-Quran tapi Al-Quran melaknat kalian. Loh kok bisa? Saya baca Al-Quran kok Al-Quran malah melaknat saya? Dikatakan apa? Sebab ketika kalian baca fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Misal ketika kalian baca Al-Quran, Allah melaknat para pendusta, mulutnya kalian banyak dustanya. Berarti kan kalian baca Al-Quran sementara Al-Quran melaknat kalian. Ala laknatullah ala dhalimin. Ketahuilah kata Allah dalam Al-Quran, laknat Allah berlaku bagi orang yang dolim. Sementara kalian dolim, berarti kan kalian baca Al-Quran tapi Al-Quran melaknat kalian. Serba salah akhirnya. Nggak dibaca salah, dibaca salah. Caranya biar nggak serba salah, fahami, ya baca, fahami, amalkan. Nggak serba salah ya. Nggak dilematis. Waduh, ini baca tapi nggak ngamalkan. Nanti kalau saya baca berarti Al-Quran melaknat saya. Nggak dibaca, ya tetap termasuk orang yang ghafil, termasuk orang yang lalai. Gimana caranya? Fahami, ya baca, fahami, kemudian amalkan. Nggak serba salah. Bukan kemudian dengar seperti ini, terus nggak moco. Oh, ya apa sih? Minum obat belum tentu sembuh, terus nggak minum obat sama sekali. Minum obat itu belum tentu sembuh, terus nggak minum obat. Kerja itu belum tentu kaya, terus nggak kerja guys. Kawin itu belum tentu punya anak, terus nggak kawin guys. Gara-gara belum tentu. Ya enggak. Baca Al-Quran belum tentu berpahala, terus nggak baca.
Yang baca aja belum tentu dapat pahala kok nggak baca sama sekali. Gimana ceritanya? Yang kerja aja belum tentu kaya kok nggak kerja sama sekali. Gimana ceritanya? Yang kawin aja punya anak kok nggak kawin kepingin punya anak. Itu bilang dia apa caranya? Enggak begitu. Orang yang waras baca, fahami, kemudian amalkan. Dia nggak serba salah ini. Dia nggak serba salah. Dia baca dan dia nggak dilaknat Al-Quran. Kenapa? Karena dia mengamalkan isinya Al-Quran. Dia nggak pendusta, dia nggak zalim. Itu hadirin, hadirat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang dikasih istiqomah berkat taufik hidayah Allah untuk bisa membaca Al-Quran setiap hari sampai mati. Dan mudah-mudahan kita dikasih kuat, dikasih motivasi, dikasih semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendalami isi Al-Quran, memahami dan mentadaburi kandungan Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah berikan limpahan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan isi Al-Quran, sehingga nanti di akhirat mudah-mudahan Al-Quran menjadi saksi baik buat kita semuanya, bukan menjadi saksi yang memberatkan kita nanti ada di akhirat. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, sehat walafiat, selamat lahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya? Gitu. Seumpama kita baca Al-Quran lalu tidak sesuai, buka terjemahan aja, tidak sesuai dengan yang dibaca. Iya. Apa termasuk tadabbur? Tetap termasuk tadabbur. Misal dengan baca ayat surat Al-Maidah misalnya. Kemudian terjemahannya harus surat Al-Baqarah misalnya. Enggak apa-apa, tetap mentadabbur Al-Qur'an. Tetap mentadabbur. Itu kan usaha. Itu kan namanya ikhtiar. Tapi ingat, belajar itu tetap harus pakai guru. Tetap harus pakai guru. Ibarat dokter. Kalau nggak punya ilmunya terus bedah orang kan ya bahaya. Malah praktek. Nah, akhirnya kalau kita memahami Al-Quran hanya mengandalkan terjemahan, ada dari terjemah itu yang bisa kita pahami. Ada yang kalau memang dari terjemah nggak gampang kita pahami. Nah itu perlu tanya itu. Tanya perlu kepada guru. Maksudnya apa? Hikmah yang bisa diambil pelajarannya apa? Cerita di balik ini apa? Sebab nuzulnya apa? Itu perlu tanya. Jangan boleh terjemah dipakai untuk memahami. Itu boleh. Tapi sekedar pembantu, bukan yang utama. Yang utama adalah belajar. Makanya saya katakan tadi kalau ada majelis tafsir di masjid ini atau masjid yang lain, hadir. Yang penting gurunya tepat. Kadang-kadang tafsir yang dipakai akalnya dia, bukan rujukan kitab ulama dahulu. Yang dipakai akalnya dia, yang dipakai nafsunya dia. Ngawur akhirnya. Nanti akhirnya anjing halal. Kenapa? Nggak ada di Al-Quran anjing haram. Wah, berat ini. Anjing halal gara-gara di Al-Quran nggak ada. Pengajiannya majelis tafsir, tapi fatwanya anjing halal. Wah, iya berat. Majelis tafsir tapi fatwanya anjing halal gara-gara di Al-Quran nggak ada dikatakan oleh Allah bahwa anjing itu haram. Dan terus haditsnya Nabi mau di mana kan? Makanya belajar tafsir itu harus berguru kepada orang yang tepat. Berguru saja belum tentu tepat, apalagi belajar nggak pakai guru. Boleh memahami Al-Quran dari terjemah, tapi jangan diandalkan itu. Jangan diandalkan itu semuanya. Nah, ada yang lain? Iya. Dulu ketika di situ belajar Al-Quran ya ada guru saya, ya ada guru. Tapi sekarang tidak ada gurunya, tapi hanya saya melanjutkan pelajaran guru saya sampai surat itu melanjutkan pelajaran guru saya ketika waktu saya masih di Madun. Apakah sah? Karena sekarang tidak ada guru, tapi hati saya ingin mempelajari, menghafalkan Al-Quran. Iya. Kalau menghafalkannya nggak ada masalah, tanpa guru nggak ada masalah, selagi kita paham ilmu tajwidnya, ilmu cara bacanya. Oh, saya dulu pernah belajar ilmu cara bacanya. Niat hafal Quran baru dapat sekian surat atau sekian juz, meninggal gurunya, saya teruskan sendiri, nggak ada masalah. Tapi kalau memahami Al-Quran kan nggak bisa kalau tanpa guru. Mau nggak mau harus dengan guru. Harus dengan guru. Tapi maaf kalau memang ada keterbatasan, ya penilaiannya Allah beda dengan kita yang sempurna. Kita yang tidak memiliki keterbatasan. Ini lecutan buat kita nih. Beliau masih punya keinginan untuk seperti itu. Bahkan sudah diupayakan. Kita bagaimana?
Kita bagaimana? Ini lecutan buat kita, tamparan buat kita. Ini di benaknya beliau Al-Quran, bahkan ingin memahami Al-Quran saking kepaten guru. Kalau nggak kepaten gurunya mungkin lebih paham daripada saya. Dan kita gimana? Alasannya kita apa? Alasan dibuat-buat. Nah, subhanallah. Orang kalau sudah dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang susah jadi gampang. Tapi orang kalau sudah nggak dapat hidayah dari Allah, apa yang gampang jadinya susah. Orang kalau sudah dikasih hidayah oleh Allah, perang. Padahal taruhannya nyawa. Ini taruhannya nyawa. Tapi orang kalau sudah nggak dapat hidayah, nggak ada yang dia terucap kecuali alasan sudah. Nah, alasan kita nanti di akhir ketika ditanya kenapa Al-Quran ini dibaca, nggak difahami, nggak diamalkan. Alasannya kita apa? Alasannya kita apa? Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi